Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal klasifikasi makhluk hidup yang part 2 ya. Jadi bagi yang belum menonton part 1-nya silahkan ditonton dulu. Nah, part 2 ini kita akan bahas dari soal nomor 21 sampai dengan nomor 40. Nah, kita akan mulai dari soal nomor 21. Berikut ini yang bukan merupakan dasar klasifikasi makhluk hidup adalah A. Tempat tinggalnya, B. Struktur dan bentuk tubuh, C. Fungsi organ tubuh, dan D. Warna bulunya. Oke, yang A dulu, tempat tinggalnya ini bisa sebagai dasar pengelompokan atau pengklasifikasian makhluk hidup. Misalnya makhluk hidup yang tinggal di gurun, makhluk hidup yang tinggal di darat, atau makhluk hidup yang tinggal di air atau hidup di air. Nah, itu sebagai klasifikasi pada tempat tinggal. Kemudian struktur dan bentuk tubuh. Nah, struktur dan bentuk tubuh ini namanya lainnya adalah morfologi. Jadi ini juga dasar dari pengklasifikasian. Kemudian fungsi organ tubuh. Nah, kalau ini namanya adalah fisiologi, juga dasar dari pengklasifikasian. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah D ya, warna bulunya, karena makhluk hidup itu tidak bisa dikelompokkan hanya berdasarkan warna bulu. Misalnya warna bulu ayam sama dengan warna bulu singa. Nah, tidak bisa kita mengelompokkan ayam dengan singa dalam satu tempat karena terlalu jauh perbedaannya. Kemudian berikutnya nomor 22. Cabang biologi yang mempelajari tata cara klasifikasi pada makhluk hidup adalah titik-titik. A. Ekologi, B. Taksonomi, C. Botani, dan D. Embriologi. Oke, ekologi itu dia spesifik membahas tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makanya ekologi, eko itu artinya lingkungan ya. Kemudian logos itu artinya ilmu, ekologi ilmu yang mempelajari tentang lingkungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian B. Taksonomi. Nah, taksonomi ini kan kemarin sudah kita bahas ya tentang takson dan nomos. Nah, artinya dia mempelajari atau tata cara klasifikasi makhluk hidup. Kemudian botani. Nah, kalau botani ini spesifiknya ke arah mempelajari tumbuhan ya, mempelajari tumbuhan, kemudian dalam bidang pertanian dan sebagainya. Kalau embriologi, nah embriologi ini spesifiknya membahas tentang perkembangan sel, kemudian bagaimana cara sel membelah dan sebagainya, itu embriologi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah taksonomi B. Kemudian 23, perbedaan ciri dalam satu kelompok makhluk hidup dapat menimbulkan A. Kekerabatan, B. Keanekaragaman, C. Persamaan ciri, dan D. Pengelompokan. Ya, intinya di sini adalah perbedaan ciri. Perbedaan itu kan artinya berbeda-beda, berarti aneka ragam. Maka jawabannya adalah keanekaragaman B. Berikutnya nomor 24. Tingkat taksonomi yang paling banyak persamaan cirinya adalah paling banyak persamaan cirinya. Oke, kalau paling banyak persamaan cirinya berarti kan posisinya paling bawah ya. Jadi mulai dari, kalau kita lihat susunan dari tingkatan taksonomi itu kan mulai dari kingdom, kemudian kalau dalam dunia hewan itu ada filum, kemudian kelas, ordo, genus, dan spesies. Jadi yang paling bawah itu dia punya ciri-ciri yang paling banyak persamaannya. Sebaliknya yang paling atas itu paling sedikit persamaannya. Nah, maka jawaban pertanyaan ini adalah D ya, spesies. Paling bawah, paling banyak persamaannya. Paling atas, paling dikit persamaannya. Kemudian nomor 25. Nama ilmiah tumbuhan jagung adalah titik-titik. A. Oryza sativa, B. Saccharum officinarum, C. Zeamais, dan D. Coffea arabica. Oke, Oryza sativa itu adalah padi ya. Jadi Oryza sativa padi. Kemudian Saccharum officinarum itu adalah tumbuhan tebu. Nah, kemudian Zeamais itu jagung. Sedangkan Coffea arabica
itu tentu sering ya kita mendengar, itu adalah kopi. Nah, maka untuk jawaban nomor 25 itu adalah C, sehr mais. Kemudian nomor 26. Tingkatan klasifikasi pada dunia tumbuhan adalah A. Divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. B. Filum, ordo, genus, spesies, variasi. C. Filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Dan D. Divisi, genus, ordo, famili, kelas, spesies. Oke, tingkatan pada klasifikasi tumbuhan itu kan ada, yang pertama adalah kingdom, plantae, kemudian di bawahnya ada divisi, setelah divisi itu ada kelasnya, ordo, kemudian famili, genus, dan spesies. Maka jawaban untuk soal nomor 26 adalah A ya. Soal nomor 27. Makhluk hidup yang inti selnya tidak memiliki membran inti disebut titik-titik. A. Eukariota, B. Bryophyta, C. Prokariota, dan D. Spermatophyta. Eukariota itu artinya dia memiliki membran inti. Kemudian Bryophyta, Bryophyta ini lumut ya, jadi salah satu dari divisi pada tumbuhan. Kemudian Prokariota, Prokariota ini yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan Spermatophyta itu tumbuhan berbiji. Maka jawabannya adalah Prokariota, C. Berikutnya nomor 28. Dalam sistem 5 kingdom, makhluk hidup yang bersel banyak, berdinding sel, dan dapat berfotosintesis itu termasuk dalam kingdom A. Monera, B. Fungi, C. Animalia, dan D. Plantae. Nah, jawaban yang tepat itu adalah D ya, plantae atau tumbuhan, karena yang lain-lain tidak bisa berfotosintesis. Berikutnya adalah nomor 29. Amuba dan alga hijau termasuk kingdom titik-titik. A. Monera, B. Protista, C. Animalia, dan D. Plantae. Amuba itu adalah protista yang mirip hewan, sedangkan alga hijau itu adalah protista yang mirip tumbuhan. Maka jawabannya adalah kingdom Protista. Kemudian soal nomor 30. Klasifikasi bertujuan untuk titik-titik. A. Menyederhanakan cara mengenal objek. B. Mengetahui pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. C. Membuat data jumlah hewan dan tumbuhan. Dan D. Mempermudah mempelajari makhluk hidup. Nah, salah satu tujuan dari klasifikasi itu adalah mempermudah mempelajari makhluk hidup. Maka jawaban yang tepat adalah D. Berikutnya nomor 31. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. A. Semakin sedikit perbedaan ciri, semakin jauh kekerabatannya. Semakin sedikit perbedaan ciri, semakin dekat kekerabatannya. Semakin yang C, semakin banyak persamaan ciri, semakin jauh kekerabatannya. Kemudian yang D, semakin banyak persamaan ciri, semakin dekat kekerabatannya. Oke, tingkat taksonomi itu bergantung pada banyak tidaknya persamaan ciri pada makhluk hidup. Ya, semakin banyak persamaan cirinya, maka semakin dekat kekerabatannya. Sebaliknya, semakin sedikit persamaan cirinya, maka semakin jauh kekerabatannya. Jadi tinggal kita bandingkan dari pilihan ABCD, itu yang paling benar adalah D ya. Semakin banyak persamaan ciri, semakin dekat kekerabatannya. Nomor 32. Diketahui dua tumbuhan dengan nama ilmiah Solanum tuberosum dan Solanum nigrum. Kedua tumbuhan tersebut memiliki titik-titik. A. Spesies yang sama tetapi genusnya berbeda. B. Genus yang sama tetapi spesiesnya berbeda. C. Famili yang sama tetapi genusnya berbeda. Dan D. Spesies dan genus yang berbeda. Oke, nah pada materi sebelumnya kan kita sudah belajar bagaimana cara
menamai ilmiah suatu makhluk hidup, yaitu dia harus terdiri dari dua kata atau kita sebut sebagai binomial nomenklatur yang dinyatakan oleh si Carolus Linnaeus. Nah, pada soal ini Solanum tuberosum dan Solanum nigrum itu dia sama-sama Solanum. Ingat peraturan dari binomial nomenklatur itu bahwa kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies. Kalau dia sama-sama Solanum, artinya genusnya sama. Nah, tapi tuberosum dan nigrum itu spesies, berarti spesiesnya berbeda. Genusnya sama, spesies berbeda. Maka jawaban yang tepat adalah B. Kemudian berikutnya nomor 33. Ilmuwan yang mengembangkan sistem klasifikasi 5 kingdom adalah A. Robert Hooke, B. Carolus Linnaeus, C. Charles Darwin, dan D. Robert Whittaker. Ya, ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Bagi yang belum nonton videonya silahkan ditonton tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi sistem klasifikasi 5 kingdom itu dinyatakan oleh Robert Whittaker. Jadi jawabannya D. Nomor 34. Monera disebut juga kelompok makhluk hidup ... A. Prokariota, B. Eukariota, C. Multiseluler, dan D. Autotrop. Oke. Monera ini adalah makhluk hidup uniseluler atau bersel satu yang belum memiliki membran sel atau membran inti sel. Maka dia disebut sebagai makhluk hidup yang prokariota. Kalau eukariota itu sudah memiliki membran sel, kemudian multiseluler itu banyak sel, sedangkan prokariota itu uniseluler, sedangkan autotrop itu artinya dapat membuat makanan sendiri. Maka jawaban yang paling tepat adalah prokariota A. Kemudian nomor 35. Protozoa yang bergerak dengan pseudopodia digolongkan dalam A. Rhizopoda, B. Ciliata, C. Flagellata, dan D. Sporozoa. Oke, pseudopodia itu artinya bergerak dengan kaki semu. Nah, yang A. Rhizopoda itu artinya kaki semu. Kalau B. Ciliata itu artinya bulu getar. Kemudian flagellata itu flagel, cambuk. Sporozoa itu artinya berspora. Maka jawaban yang tepat adalah Rhizopoda A. Soal nomor 36. Agar-agar dapat dibuat dari ekstrak ganggang genus ... A. Eusema, B. Chlorella, C. Oedogonium, dan D. Fucus. Oke, agar-agar itu dibuat dari ganggang merah ya. Nah, sedangkan di sini kita akan cek dulu satu-satu yang manakah yang termasuk ganggang merah. Yang pertama yang A, Eusema. Eusema ini masuk ganggang merah. Kemudian Chlorella itu ganggang hijau. Oedogonium juga ganggang hijau, sedangkan Fucus itu masuk ganggang coklat. Nah, maka jawabannya adalah A, Eusema. Nomor 37, jamur yang sering digunakan untuk pembuatan tempe adalah ... A. Saccharomyces cerevisiae, B. Penicillium notatum, C. Neurospora crassa, dan D. Rhizopus oryzae. Oke, Saccharomyces itu biasanya digunakan dalam proses pembuatan tape. Kemudian Penicillium notatum itu bisa digunakan dalam proses pembuatan antibiotik. Neurospora crassa itu digunakan untuk pembuatan oncom, sedangkan Rhizopus sp itu untuk pembuatan tempe. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Rhizopus oryzae. Nomor 38. Kelompok tumbuhan biji terbuka adalah A. Kacang tanah, jagung, dan jambu mete, B. Pakis haji, melinjo, dan pinus, C. Kacang tanah, melinjo, dan pinus, D. Pakis haji, jambu mente, dan jagung. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama A dulu, kacang tanah itu bukan termasuk biji terbuka ya, biji tertutup kacang tanah itu. Jagung juga bukan, jambu mente
ya bisa termasuk biji terbuka atau gimnospermae. Kemudian kalau yang B itu pakis haji iya, melinjo iya, pinus iya. Oke, yang B itu semuanya benar. Kalau yang C kacang tanah bukan, melinjo iya, pinus iya. Kalau yang D pakis haji iya, jambu mete iya, jagung bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Kemudian nomor 39. Kerangka hewan berpori dapat dimanfaatkan untuk A. Penggosok pakaian, B. Penggosok lantai, C. Spons mandi, dan D. Vas bunga. Oke, hewan berpori atau porifera itu kebanyakan biasanya digunakan sebagai spons mandi ya, atau bisa juga sebagai hiasan. Kadang-kadang bisa digunakan sebagai hiasan. Nah, jadi di sini yang lebih tepat jawabannya adalah C, spons mandi. Kemudian soal terakhir, nomor 40, hewan berikut yang memiliki rangka dalam adalah A. Belalang dan kupu-kupu, B. Lebah dan laba-laba, C. Katak dan kadal, D. Kumbang dan kelabang. Oke, hewan yang memiliki rangka dalam itu biasanya terlihat dari bagian dari luar tubuh mereka itu tidak keras ya, atau tidak terlalu keras. Nah, belalang, kupu-kupu, lebah dan laba-laba, kumbang, kelabang itu semuanya berkulit keras atau rangka luar. Nah, maka jawabannya adalah katak dan kadal, C. Nah, demikianlah pembahasan soal kita pada hari ini tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Berikutnya nanti kita akan masuk bab baru, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Sampai di sini dulu. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu dikoreksi silahkan tuliskan di komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.